Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 1 Maret 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Mami untuk doanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya, Pendeta Abraham Dotulong, bersama istri saya, Ibu Tika, dan anak Anaya Dotulong, secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 3 dan 4 dengan tema akibat tidak mengaku dosa kepada Tuhan. Tigan, opung, oma, opa, anti, angkel, abang, kakak. Yuk baca firman Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Selalu aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Terima kasih kakak atas pembacaan firman Tuhannya. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan 2 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa dampak dosa yang tidak diakui bagi fisik kita? 2. Apa dampak dosa yang tidak diakui bagi jiwa kita? Terima kasih Mami untuk kedua pertanyaannya. Kita akan mendalaminya sebagai berikut. Pengampunan dari Allah diberikan kepada pelaku pelanggaran, pembuat dosa, serta berjiwa penipu yang menyadari akan beban dari semuanya itu, sehingga mempengaruhi tidak hanya aspek fisik dari orang tersebut, namun juga aspek psikologi. Kalau kita lihat di bacaan kita, ada penggunaan istilah sum-sum. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Dari ayat 3 dan 4 dalam pembacaan kita menjelaskan bahwa Raja Daud sangat sedih dengan beban dosa itu, sehingga baik tubuh dan jiwa mengalami tekanan dari Tuhan. Jadi, ketika kita menyembunyikan dosa kita, maka itu akan mempengaruhi gerak maju kita dalam mengerjakan sesuatu atau dalam melakukan kegiatan pelayanan maupun aktivitas dalam keluarga. Pertanyaannya, adakah dosa yang masih kita sembunyikan di hadapan Allah? Atau kesalahan yang kita pelihara dan tidak diberitahukan kepada Allah?
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami tekanan akibat dari dosa, maka hendaklah kita menyadari, kita bertanya, apakah kita masih menyimpan, masih menyembunyikan dosa di dalam hidup kita? Ketika memang masih, apakah kita sanggup untuk melepaskan tekanan akibat dari dosa tersebut? Mari, jangan kita sembunyikan lagi dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita, agar mereka tidak mengalami tekanan akibat dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Puji Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk tidak menyembunyikan dosa dalam kehidupan kami dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam dari kami di Bintaro Jaya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.